Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustaz Lukman MHI, yang kami hormati Ketua Yayasan, yang kami hormati dan para stafnya, Bapak Ibu Asatidah dan warga rahimakumullah. Kita bersyukur pada saat ini, alhamdulillah kita berada di tempat yang baik dan dalam keadaan baik-baik saja dan dalam rangka kebaikan-kebaikan insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan, kalau bisa pejamkan mata, kemudian kita flashback ke belakang, betapa lelahnya kita 11 bulan bekerja. Ya, ada yang mungkin membanting tulang, ya, memeras keringat. Ada yang ngajar di kelas, di meja administrasi yang begitu banyak menumpuk, mengurus angka, kurikulum, ya, menghadapi murid dengan berbagai tabiatnya, ya. Dan mungkin juga ada yang suka cari dana ini. Setiap hari, bahkan sampai sekarang, ya. Luar biasa. Seringkali kadang kita merasa kering di tengah kesibukan yang basah dengan keringat dunia. Karena memang sejatinya manusia itu bukan hanya membutuhkan dunia saja, tapi manusia juga membutuhkan makanan untuk rohaninya. Maka oleh karena itu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di saat-saat sibuk kita waktu-waktu yang Allah panggil untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Salat. Alhamdulillah kita tidak pernah tinggal salat, insyaallah. Kalau seandainya ada di antara kita kemudian meninggalkan salat gara-gara pekerjaan yang bersifat duniawi, walaupun itu adalah amanah sebagai khalifah, tapi yang utama ketika kita hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu juga kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah Subhanahu wa taala fungsi manusia itu adalah di antaranya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia sebagai khalifah. Jangan sampai timpang, ya. Jangan sampai timpang. Maka sebenarnya kita ini mempunyai dua sayap, yaitu sayap ibadah, dan yang satunya adalah sayap untuk bekerja sebagai khalifah. Jangan sampai kemudian kita pincang salah satunya. Ibadah kita tidak lakukan, bekerja kita ngotot, maka kita akan kehilangan arah terbangnya dan jatuh terperosok ke bawah. Bahaya. Dan pun demikian tidak boleh juga kita beribadah melulu. Ibadah terus tapi tidak pernah bekerja. Kemudian makan ngandalin orang lain. Itu pincang. Nanti kita terbang muter-muter saja, tidak sampai tujuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu untuk mendekatkan kepadanya. Di antaranya dengan salat, ibadah salat yang setiap hari kita lakukan.
5 kali dalam sehari semalam. Itu adalah upaya Allah memberikan kepada kita anugerah. Sebenarnya itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Bukan Allah membebani kita, tetapi Allah mengajak kepada kita untuk istirahat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dari hiruk pikuk dunia, dari hiruk pikuk dunia dengan salat. Maka kalau ketika kita sedang mengajar, kalau kita sedang melakukan mengolah administrasi, kalau kita sedang rapat atau kita bekerja apapun, kalau sudah mendengar kata-kata Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, tinggalkan semuanya. Datangi itu masjid bagi laki-laki. Salatlah, karena itu kebutuhan kita. Itu tempat kita istirahat, gunakan oleh kita. Karena jiwa itu akan kosong kalau seandainya tidak ada itu yang namanya salat. Maka kita akan merasa kering jiwa kita ini kalau kita tidak melakukan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian durasi ibadah kita, durasi mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di hari-hari, di bulan-bulan, 11 bulan itu ternyata tidak cukup bagi kita untuk mengimbangi kerja kita selama beberapa jam, hampir 8 jam kita melakukan pekerjaan. Baik itu di rumah, bahkan mungkin 24 jam kita bekerja terus. Dan ngagugulung dunia terus. Ya, bergaul dengan anak kita, bergaul dengan istri kita, bergaul dengan tetangga, itu dunia semua. Tidak ada kaitannya dengan Allah, tapi ada pahalanya kalau seandainya itu diniati ibadah dengan cara ibadah, dengan cara apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti aturan-aturannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sholat bisa katakan oleh kita sebagai cleaning, di dalam istilah apa? Di dalam istilah printer yang suka ngetik-ngetik, kalau misalnya printernya itu tidak not work, ya, tidak bekerja, la ya'mal, maka itu biasanya kita cleaning, ya, dibersihkan. Itulah yang berupa sholat barangkali. Dibersihkan hati kita dari kecenderungan kita kepada dunia. Dibersihkan kita dari kecenderungan kita dari hiruk pikuk dunia yang melenakan. Maka ketika printer itu macet lebih dalam lagi, maka perlu ada deep cleaning. Harus lebih lagi. Bagaimana cara membersihkannya? Maka di dalam ibadah juga ada deep cleaning. Allah memberikan kepada kita anugerah Ramadan. Bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan untuk mengcleaning semua kotoran-kotoran jiwa kita. Kita ini adalah khalifah di muka bumi yang mendapatkan amanah. Kalau amanah kita mungkin dari yayasan, ini juga perlu, ya. Kalau seandainya di Ramadan ini kita belajar dari Ramadan bagaimana kita diawasi, tidak ada yang mengawasi manusia sedikit pun ketika kita melakukan ibadah kepada Allah yang berupa puasa. Gak ada yang melihat kita, gak ada yang mengawasi kita 24 jam, tapi kita kuat dan sabar sampai 24 jam kurang. Berapa sih 24 jam? Salah. 12 jam. Kita melakukan itu dan tidak ada yang mengawasi kita. Alhamdulillah. Maka ketika kita bekerja sebagai seorang khalifah, sebagai seorang yang menjadi pemimpin di bumi ini, diberikan amanah oleh yayasan, diberikan amanah oleh kepala sekolah, diberi amanah di dalam keluarga misalnya, maka apapun yang kita kerjakan yang mengawasi kita barangkali, walaupun gurunya kepala sekolahnya tidak datang ke kelas, tapi kita tetap masuk ke dalam kelas. Gurunya pergi misalnya kemana, kemudian kita tidak menjadikan kita kemudian tidak masuk kelas juga karena malas. Karena ada yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini harus dijadikan refleksi bagi kita.
sebagai tempat atau sebagai waktu untuk merenung bagaimana kita juga disiplin dalam kerja kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai seorang khalifah merasa lelah ketika di luar Ramadan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, amanah-amanah kita, maka di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kembali kepada kita untuk menjadi abid yang utuh, menjadi hamba yang utuh. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya seluas mungkin, dengan durasi yang panjang sekali. Dan Allah tidak mencela orang yang duduk di masjid selama Ramadan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi di luar Ramadan, Umar pernah mencela orang yang duduk melulu. Ketika sholat duha, dia minta kepada Allah, Ya Rab, Allahumma rzuqni. Tapi dia tidak berangkat bekerja. Maka kata Umar, bagaimana akan menurunkan langit itu rizki, sedangkan kamu tidak bekerja? Masya Allah. Tapi di bulan Ramadan, sahabat dan Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan ini betul-betul. Hanya 1 bulan, bahkan mungkin hanya 10 hari terakhir, dibolehkan kita untuk melakukan i'tikaf, menepi dari hiruk-pikuk dunia. Maka Ramadan adalah momen untuk undur diri dari hiruk-pikuk seperti musafir yang menemukan oase di gurun pasir. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di 10 malam terakhir beliau i'tikaf. Beliau mengencangkan ikat pinggang, menjauh dari urusan domestik untuk benar-benar menyepi bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada suasana batin yang tidak bisa digambarkan ketika kita tinggal di masjid, menyendiri, berdialog dengan Allah lewat Al-Quran. Coba kita rasakan itu. Ada getaran-getaran halus yang merambat ke dalam jiwa kita, yang itu menjadikan kemudian mencagar jiwa kita. Bagi orang-orang yang pernah merasakan itu akan memiliki kerinduan setiap tahun, akan memiliki kerinduan untuk melakukan hal yang sama di tahun berikutnya. Dia rindu dengan suasana itu, rindu dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jangan sampai kesibukan kita membuat kue kemudian kita lupa dengan baca Al-Quran. Sayang sekali bulan Ramadan kita tidak manfaatkan. Memang ada distorsi yang sangat jomplang ketika melihat budaya di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain ketika menghadapi hari raya Idul Fitri dan puasa. Di beberapa negara tidak ada, di beberapa negara yang lain, khususnya di Arab, itu tidak ada namanya mudik. Sedangkan kita ini sibuk dengan mempersiapkan diri untuk mudik, sibuk mempersiapkan diri untuk bikin lontong, siap untuk bikin sesuatu dan sebagainya, belanja dan seterusnya. Padahal bulan Ramadan sebenarnya bukan untuk itu pada faktanya di masa Rasulullah SAW. Jauh 1400 tahun yang lalu di Madinah, yang mereka lakukan apa? Mereka menyepi ke masjid-masjid, beriktikaf, melakukan ibadah. Bukan kemudian mereka flexing kemana-mana ketika buka bersama. Dengan kendaraannya yang baru, bajunya yang baru, HP-nya yang baru, semua serba baru. Bahkan ada juga yang bawa istri yang baru. Jangan sampai. Maksudnya baru bedaknya, Ibu. Nggak mungkin di sini ya baru istrinya, ya kan? Dikeroyok nanti sama ibu-ibu. Bahaya itu netizen.
Subhanallah. Jadi budaya kita ini kadang-kadang agak sedikit jauh ya. Sebenarnya ini gak bisa kita lawan, tetapi bisa kita perbaiki melewati diri kita. Saya sendiri tidak bisa melawannya, karena keluarga saya sendiri sudah mudik duluan tuh ke kampung. Sebenarnya alasannya apa? Berbakti kepada orang tua. Tidak salah berbakti kepada orang tua. Hanya berbakti kepada orang tua, kenapa sih harus di momen Ramadan seperti ini? Kenapa harus meninggalkan ratapan-ratapan kita di tengah malam? Dan itu didukung oleh dai-dai. Apa katanya kata dai-dai itu? Momen yang paling bagus adalah ketika silaturahmi kepada orang tua adalah momen Ramadan. Pulanglah ke rumah, minta maaf kepada orang tua, buka puasa di sana. Tidak seperti itu sebenarnya. Bulan Ramadan itu adalah silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita silaturahmi setelah Ramadan. Malah kadang-kadang kalau ada orang yang beritikaf sampai sampai Ramadan dan meninggalkan keluarganya, orang yang seperti inilah orang yang aneh. Orang yang seperti inilah orang asing. Orang seperti inilah yang dikatakan, kamu ini tidak bersosialisasi. Orang yang tidak mau silaturahim. Padahal itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harus ada balance of success. Harus ada balance kesuksesan. Yaitu balance ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan balance ketika kita menjadi khalifah. Sebenarnya saja. Contohlah Rasulullah SAW, beliau selalu i'tikaf sepanjang hayatnya setelah diwajibkan itu Ramadan sampai akhir hayatnya beliau. Pernah suatu ketika beliau i'tikaf membikin tenda di tengah-tengah masjidnya di Masjid Nabawi. Beliau sholat. Kemudian hari berikutnya ada tenda satu. Rupanya istrinya ikutan i'tikaf memakai tenda. Hari kedua tambah lagi. Hampir semua istrinya ikutan memakai tenda. Kemudian Rasulullah SAW bilang, apa-apa nih? Apakah kalian ini mengharapkan ridho Allah? Apakah yang kalian lakukan ini mengharapkan ridho Allah? Rasulullah mempertanyakan, bukan melarang. Mempertanyakan apa yang dibuat oleh istri-istrinya. Apakah ini persaingan karena cemburu kah? Atau memang mau ibadah? Gitu. Akhirnya Rasulullah SAW tidak jadi i'tikaf pada waktu itu. Kemudian tinggalkan beliau i'tikaf untuk ngasih contoh sama istrinya. Supaya ibadahnya tidak dikarenakan itu. Tidak dikarenakan persaingan. Mau dekat dengan Rasulullah. Kemudian tapi diganti di bulan Syawal. Bulan Syawal ibu, bapak. Bulan Syawal beliau i'tikaf. Tidak keliling-keliling kemana-mana. Bulan Syawal i'tikaf sampai 9-10 hari. Untuk menggantikan i'tikaf dari bulan Ramadan. Saking pentingnya bagi beliau i'tikaf. Pun demikian istri-istri beliau. Kalau halangan setelah Rasulullah SAW meninggal. Beliau istri-istrinya selalu menjaga i'tikaf. Kalau tidak Ramadan dia lakukan. Ada halangan, maka bulan Syawalnya beliau lakukan sambil puasa 6 hari. Karena i'tikaf syaratnya adalah puasa juga. I'tikafnya bukan hanya malam, tapi i'tikafnya full dari pagi sampai malam, pagi malam lagi. Minimal kita melakukan ibadah sesering mungkin. Jangan sampai kemudian hal-hal yang bersifat duniawi itu lebih sering kita lakukan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengikuti mereka mungkin kita susah. Tapi untuk menginginkan hal yang seperti itu, kenapa tidak? Pasang niat kita. Imam Syafi'i beliau adalah ulama besar, khalifah ilmu. Namun saat Ramadan tiba beliau menghentikan rutinitas fatwanya.
Fatwa itu baik, ceramah itu baik, tapi belum berhentikan semuanya. Kajiannya, fatwanya, penulisannya, nulis kitabnya, beliau berhentikan semuanya. Apa yang beliau lakukan? Hatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Luar biasa. Kalau toh kita mengikuti Imam Syafi'i tidak bisa sampai 60 kali, mungkinkah kita dalam satu hari 1 juz? Mungkin saja. Jangan sampai kemudian dalam satu hari tidak ada bacaan Al-Quran. Betapa di bulan Ramadan ini kita tinggalkan Al-Quran majuro. Kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai ada 1 kali saja di dalam satu hari Ramadan kita tinggalkan Al-Quran. Cacat diri kita sebagai seorang khalifah, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering merasa kesuksesan kita karena strategi marketing kita. Karena iklan kita yang bagus, karena mengajar kita yang canggih, model pembelajaran yang hebat. Bisa jadi Bapak Ibu, adanya bangunan bantuan dari pemerintah. Kesuksesan kita di dalam melakukan di yayasan misalnya, alhamdulillah misalnya, mendapatkan sesuatu. Coba kita renungkan Ibu Bapak. Semenjak kita datang di sini, apakah harta kita, keluarga kita itu berkurang atau bertambah? Kalau saya sih yakin tidak ada yang berkurang. Anak makin bertambah. Asalnya 1 jadi 2, asalnya 2 jadi 3, asalnya 3 jadi 4. Yang dulu tidak punya istri, punya istri. Ya tidak. Ya tidak. Yang sudah punya istri, punya lagi anak. Bukan punya lagi istri. Alhamdulillah. Yang dulu hanya makan sendirian bisa ngasih makan 2 orang. Tahun berikutnya punya anak 3 bisa ngasih makan 3 orang. Betul tidak? Maka kita ini harus kita syukuri. Kalau seandainya yayasan cuma lambat sebulan 2 bulan misalnya, doakan sama kita semoga yayasan ini semakin bertumbuh dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustaz Dewi semakin kuat dan terpilih lagi. Dan semakin maju. Masya Allah. Bisa jadi Bapak Ibu asatidah, sehatnya hari ini kita, lancarnya urusan sekolah kita, dan tunduknya hati kita, nurutnya murid-murid kita, bertambahnya bangunan dan fasilitas, bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah refleksi dari sujud-sujud kita yang panjang di bulan Ramadan ini. Mungkin itu adalah cerminan dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semasa Ramadan ini. Mungkin itu adalah doa-doa yang tembus ke langit di saat kita menangis di waktu sahur. Maka jangan tinggalkan Ibu Bapak momen-momen seperti ini untuk berdoa kepada Allah. Di samping kita berdoa untuk diri kita dan kesuksesan kita. Ya Allah, saya minta motor. Ya Allah, motor baru ya Allah. Ya Allah, punya rumah baru ya Allah. Ya Allah, punya istri yang baru bedaknya ya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka doakan lembaga kita ini. Ya Allah, ketua yayasan ya Allah. Yang baik ya Allah. Sehatkan ya Allah. Berhasilkan ya Allah. Begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Doakan anak-anak kita. Doakan murid-muridnya makin banyak. Doakan lembaga kita. Jangan mendoakan dirinya sendiri saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jika relung hati sudah terisi dengan ibadah yang berkualitas di bulan ini, maka saat kembali bekerja nanti kita tidak akan mudah marah pada murid, tidak akan mudah mengeluh pada pimpinan, dan tidak akan berkhianat pada amanah. Yang saya inginkan, yang kita tekankan adalah bagaimana amanah itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita di bulan Ramadan ini sudah di-charger baik, keseimpangan ibadah yang kuat menghasilkan amanah yang hebat. Khalifah yang sukses adalah hamba yang selesai dengan Tuhannya. Mari kita jadikan sisa Ramadan ini untuk benar-benar menyepi,
Matikan kebisingan dunia sebentar saja. Isi relung yang kosong agar kita tidak pincang saat kembali berjalan sebagai khalifah. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kawan-kawan, saudara-saudara kami dan kami diberikan pahala dari apa yang mereka usahakan dalam mengabdi di pondok ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.